Jemaat, mari kita bangkit berdiri dan kita mengawali ibadah pada hari ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita sekaligus. Nanti kita akan menikmati roti dan anggur perjamuan. Dan kita mulai ibadah hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah yang memelihara semua ciptaannya dengan kasih, rahmat, dan damai sejahtera sampai selama-lamanya. Maka anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati semua jemaat Tuhan hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nas ibadah hari ini saya ambilkan dari kitab 2 Petrus 3 ayat ke-9. Demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin.
Ya, salam alaikum. Waalaikumsalam. Terpujilah nama Tuhan. Apakah ada sukacita hari ini? Amin. Harus tegas. Ada sukacita? Amin. Sebab Tuhan itu mengaruniakan sukacita yang tidak bisa diambil dan direbut oleh apapun juga yang ada di dalam dunia. Maka hari ini bahkan sampai selama-lamanya selalu ada sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Kita bersyukur hari ini bisa hadir di Minggu Suci, Minggu Raya, kita dapat berbakti bersama-sama. Dan juga saya ingin menyapa bagi semua jemaat yang hari ini juga beribadah di rumah masing-masing dan mengikuti ibadah lewat Facebook. Tuhan memberkati semua umat Tuhan yang hari ini beribadah baik di rumah Tuhan ini maupun di rumah masing-masing. Dan juga kita mengucap syukur untuk jamuan yang nanti akan kita adakan dan kita nikmati bersama-sama. Saya mewakili segenap hamba Tuhan dan juga segenap majelis ingin menyambut jemaat yang hari ini datang beribadah. Apakah ada yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah di GKMI Tanjung Karang hari ini? Apakah ada di bawah? Puji Tuhan, ada satu ibu. Apakah ada lagi di atas? Yang lain? Mohon dengan hormat untuk ibu bisa berdiri dan mungkin majelis bisa menyambutnya dengan rasa syukur. Ya, selamat datang ibu. Boleh disebutkan namanya bu? Ibu Wiwi. Tinggalnya di mana Bu Wiwi? Di Tanjung Barisan. Baik, ya. Kita sambut Ibu Wiwi dengan rasa syukur dan jika belum ada tempat untuk berbakti, maka kami siap untuk menyambut Ibu dengan rasa syukur kepada Tuhan. Apakah ada lagi yang lain? Ibu Hernita, apakah ada? Belum datang. Baik, mungkin nanti akan hadir lagi. Jika jadi hari ini ada 3 jemaat baru yang hadir, nanti kita akan sambut juga di dalam warta jemaat kalau hadir ya. Baik, kita akan melanjutkan ibadah dipimpin oleh Ibu Diana. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita tahu bahwa dengan darah Kristus kita boleh diselamatkan. Amin. Mari kita mau bangkit berdiri. Kita mau pujikan dengan darah anak domba. Keselamatan dan kuasa
Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengundang untuk majelis yang bertugas untuk dapat membawakan doa syafaat. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita akan sama-sama siapkan hati kita. Kita akan sepakat sehati pagi ini. Kita akan sama-sama berdoa. Benar Tuhan, oleh karena darah-Mu Yesus, oleh karena kuasa kematian-Mu, Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kami, pelanggaran kami. Dan pagi ini kami umat-Mu di gereja-Mu di GKMI Tanjung Karang pagi ini boleh bersama-sama mengucap syukur kepada-Mu untuk segala kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu atas hidup kami, atas apapun yang boleh kami jalani. Dan pagi ini kami boleh bersama-sama datang kepada-Mu. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu, sehingga pagi ini ketika kami datang kepada-Mu, menyerahkan hidup kami kepada-Mu, dosa-dosa kami pun Tuhan juga akan mengampuni kami, menyucikannya dan menguduskannya, sehingga pagi ini kami boleh layak untuk menerima perjamuan kudus pagi ini. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Dan pagi ini kami mohon ampun atas dosa gembala jemaat, dosa hamba Tuhan, dosa majelis jemaat, dosa jemaat-Mu Tuhan. Kami mohon ampun pagi ini. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Dan kami pun boleh bersama-sama pagi ini memanjatkan doa-doa syafaat kami kepada-Mu. Kami berdoa pagi ini, menyerahkan untuk program dan kegiatan gereja selama sepekan ini. Kami mohon pertolongan-Mu dan anugerah-Mu, Bapa di surga yang akan menolong untuk Selasa, untuk doa bersama. Demikian juga untuk mezbah keluarga hari Kamis. Demikian juga ibadah Komisi Pemuda Remaja Sabtu. Kami mohon pertolongan-Mu dan anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau ada dan hadir dalam setiap ibadah itu, dan Tuhan akan menolong kami semuanya. Berkatilah Tuhan untuk komisi-komisi yang ada di gereja-Mu di tempat ini. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan berkenan menopang dan menolong. Kami menyerahkan setiap komisi-komisi yang ada di gereja-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan pagi ini untuk anak-anak-Mu yang masih sekolah. Mereka dalam proses pembelajaran dan mereka sedang mengalami tes. Kami berdoa Tuhan beri hikmat dan kecerdasan kepada mereka, sehingga anak-anak kami ini bisa menjalaninya dengan baik. Dan kami percaya bahwa semuanya diberi kemudahan dan diberi kelancaran, supaya anugerah-Mu itu nyata buat anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami juga berdoa, menyerahkan untuk pergumulan jemaat-Mu saat ini. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah hidup yang tidak mudah, Bapa di surga, kami mohon perkenanan-Mu, mohon pertolongan-Mu dan berseru kepada-Mu untuk pekerjaan jemaat-Mu, untuk pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu saat ini. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan memberi jalan keluar di tengah-tengah hidup kami yang tidak mudah, di tengah-tengah pekerjaan, pelayanan dan pergumulan yang dialami jemaat-Mu. Tuhan akan tolong. Terima kasih Tuhan. Dan pagi ini kami juga berdoa, menyerahkan untuk jemaat-Mu yang sakit dan lanjut usia. Bapa di surga, kami juga mohon pertolongan-Mu, beri penghiburan dan pertolongan, supaya mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lanjut usia, yang terbatas fisik mereka, Tuhan juga memberi kekuatan dan pertolongan, sehingga jemaat-Mu yang sakit dan lanjut usia ini akan diberkati dengan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pagi ini, menyerahkan untuk bangsa kami Indonesia.
Bapa di surga, kami juga mohon anugerah-Mu untuk bangsa kami, supaya dipulihkan, supaya Bapa di surga dengan pertolongan-Mu itu akan menolong bangsa kami, sehingga keluar dari krisis yang ada saat ini, akibat dari pandemi corona. Kami percaya pemerintahan bangsa ini diberi hikmat, diberi kebijaksanaan dari Tuhan, supaya bisa mengatasi masalah ini. Dan kami berdoa untuk rakyat Indonesia semuanya, supaya bisa melakukan new normal, bisa melakukan protokol kesehatan dengan baik, sehingga terhindar dari virus ini ya Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu juga untuk desa kami Tanjung, kota kami Kudus. Mari Kau juga memberkati ya Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu, supaya Tuhan juga akan menolong kota kami Kudus ini, sehingga segera dipulihkan. Kami berdoa, memintanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kesinambungan pelayanan gereja, hamba Tuhan, majelis, dan para aktivis jemaat-Mu di gereja-Mu ini. Engkau juga memberkati ya Tuhan. Kami juga berdoa pagi ini, menyerahkan untuk Sinode Muria GKMI. Kami mohon pertolongan-Mu juga, Engkau yang berkenan memberkati Sinode GKMI, untuk program pembangunan kantor Sinode GKMI, yang membutuhkan dana 22 miliar. Oh Tuhan, kami gereja-Mu di Tanjung Karang ini yang menjadi bagian sinode, kami mendukung dan menyerahkannya. Tuhan Yesus yang akan menolong, memberkati, sehingga pembangunan kantor sinode ini akan terrelasi dengan baik dan berakhir dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan perayaan GKMI ke-100. Kami berdoa menyerahkan lembaga PIPKA, MDS, ada di bawah naungan GKMI. Engkau yang juga memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa-doa syafaat kami kepadamu pagi ini. Kami juga mengucap syukur kepadamu untuk persembahan yang boleh kami berikan kepadamu. Tuhan juga yang berkenan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Tuhan juga akan tolong. Biarlah kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima. Biarlah hanya Engkau Yesus yang kami sembah dan kami muliakan dan kami puji. Engkau Allah yang luar biasa, akan menolong ibadah dan perjamuan suci pagi ini. Dan kami semua boleh menerima berkat yang dari surgawi, yang dari surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah seru kami kepadamu dan syukur kami kepadamu. Tuhan, kami percaya Tuhan akan menjawab doa-doa kami, karena kami percaya Engkau adalah jawaban doa kami. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan Allah yang luar biasa itu akan memberkati kami dan menopang atas hidup kami dan gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Terpuji-pujilah Engkau di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita mau sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang sungguh baik. Dia rela mengorbankan anaknya demi keselamatan kita semua. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Hidup
hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita pujikan dengan segenap hati. Engkau Allah yang setia, Engkau Bapa yang mulia, kasih-Mu sungguh besar ya Tuhan. Kau sanggup memulihkan hidupku. Haleluya Yesus. Kaulah harapanku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Haleluya. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas, apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas, apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Kami datang ya Tuhan, menyembah Tuhan. Hati kami memuji-muji nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dan pikiran akal budi kami takluk kepada pikiran Kristus yang menuntun langkah-langkah hidup kami. Menikmati semua rahmat dari Allah yang dinyatakan setiap hari bagi umat-Mu. Dan itu luar biasa ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami di surga. Hati kami siap untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Dituntun Roh Kudus untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan baik yang dipersiapkan bagi kami oleh Allah sebelumnya. Agar kami hanya melakukan perbuatan-perbuatan baik yang dipersiapkan Allah bagi kami. Sampai nama-Mu dimuliakan di muka bumi ini. Berkati kami jemaat Tuhan dan hamba-Mu yang berdosa ini. Firman-Mu seperti pedang bermata dua, menghujam keluar, namun juga menghujam hamba-Mu ke dalam. Mohon Tuhan singkapkan isi hati-Mu lewat sabda-Mu yang kami akan renungkan hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Di
dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa dan memohon. Amin. Ya, hari ini kita akan menggumuli dari kitab Yunus pasal kedua ayat 10 hingga pasal 3 ayat ke-10. Bulan September adalah bulan perdamaian di dalam kalender gereja kita Sinode GKMI. Maka kita juga akan banyak mengupas tentang sisi perdamaian dengan Tuhan. Juga sekaligus pengampunan dan semangat untuk mewartakan damai sejahtera. Yunus 2 ayat 10 hingga 3 ayat 10. Kita akan membaca bergantian. Saya yang genap, ibu bapak dan jemaat yang ganjil. Demikian firman Tuhan. Yunus 2 ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yaitu bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian jauh sabda Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, salah satu kekejaman di dunia ini yang sempat kita saksikan adalah kekejaman kelompok ISIS. Ya, bersyukur ISIS ini sudah kehilangan kukunya sehingga sudah lemah dan sudah mulai kalah. Nah, bagaimana ISIS itu? Ya, saya punya rekaman videonya. Mau saya putar tapi kok terlalu vulgar ya. Sangat mengerikan. Jadi orang dijejer ya di tepian tebing laut gitu, ya berjejer, lalu ditembak satu-satu, jedier, tendang masuk tebing, jedier, tendang masuk gitu. Itu anak-anak Tuhan. Nah, hari ini saya ingin bagikan satu klip singkat seorang anak korban dari keganasan ISIS. Anak usia 10 tahun. Saya berulang kali melihat ini dan hati saya menangis akan keagungan keluhuran anak umur 10 tahun. Seorang perempuan. Ya, kita akan
melihat klipnya sebentar. Miriam namanya. Apakah ada suaranya? Mestinya ada ya, mestinya ya.
Dia nyanyi itu dia. Itu camp di mana dia mengungsi dengan teman-teman yang lain. Ya, terima kasih. Sayang tidak ada suaranya ya. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, seperti halnya kota Niniwe yang besar itu sangat jahat di mata Tuhan. Namun Tuhan sayang kepada mereka. Dan Tuhan mengutus seorang hambanya Yunus untuk pergi ke sana untuk mewartakan kabar pengampunan dan sejahtera dari Tuhan. Laku adilalah Yunus dadak pergi melarikan diri dari Tuhan, sehingga Tuhan harus mendidik Yunus dengan cara Tuhan sampai akhirnya Yunus mau pergi ke kota Niniwe, kota yang besar, dan Tuhan sayang kepada orang-orang yang jahat itu. Nah, apa artinya ini? Artinya adalah rahmat Tuhan tidak dibatasi oleh besarnya dosa yang mengungkung umat manusia. Sebesar apapun ya dosa manusia, asal mau datang dan mohon pengampunan Tuhan, mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka keselamatan itu akan datang kepada mereka. Dan ini yang awalnya tidak disadari oleh Yunus. Jadi pikirnya Yunus bisa melarikan diri jauh dari Tuhan dan bebas dari panggilan Tuhan. Oh tidak, saudaraku. Ketika Tuhan sudah memanggil orang, apapun yang terjadi, rencana Tuhan pasti tergenapi. Dan di pasal ini kita melihat Yunus akhirnya datang dan masuk ke kota Niniwe untuk mengabarkan warta rahmat bagi penduduk kota Niniwe. Satu hari dia berjalan masuk ke kota Niniwe dan langsung dia berkata, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Dan orang-orang Niniwe kemudian percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, yang jadi pertanyaan, apakah mereka percaya kepada Allah? Toh mereka tidak mengenal Allah Yahweh. Warga Niniwe adalah warga yang menganut paham politeisme. Percaya kepada dewa-dewa, ada begitu banyak
dewa, ilah yang diyakini dan dipercayai oleh orang-orang Niniwe. Maka ketika Yunus mengatakan 40 hari maka Niniwe akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Nah mereka percaya Tuhan ilah yang diwakili oleh Yunus. Maka akhirnya mereka bertobat dan diumumkanlah dekrit nasional. Ya, semua harus berpuasa dan mengenakan kain kabung, termasuk hewan-hewannya harus berpuasa dan mengenakan kain kabung. Sebagai wujud pertobatan atas dosa-dosa mereka. Sudah dikatakan dosa-dosa mereka sangat besar, sangat jahat dan mereka melaksanakan kekerasan bagi warga Niniwe. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, maka kita melihat di ayat yang ke-10 dikatakan maka menyesalah Allah ya karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Allah menyesal atas apa yang dirancangkannya dibatalkan dan tidak dikenakan bagi umat dan warga Niniwe yang jahatnya luar biasa, tapi mereka mohon ampun kepada Tuhan. Dan inilah anugerah. Anugerah itu adalah apa? Sesuatu yang tidak pantas diberikan kepada orang yang tidak layak mendapatkan. Itu anugerah. Sesuatu yang diberikan bagi orang yang tidak pantas mendapatkannya. Orang-orang Niniwe seharusnya tidak pantas mendapatkan pengampunan dan keselamatan. Tapi Allah beranugerah memberikan pengampunan dan keselamatan bagi warga Niniwe. Itu anugerah. Sesuatu yang tidak pantas diberikan bagi manusia. Dan Allah juga berbelas kasihan. Nah, apa artinya belas kasihan? Antara grace, anugerah, dan mercy, belas kasihan, itu ada sedikit perbedaan. Ya, kalau anugerah, itu Allah memberikan pada manusia hal-hal yang tidak seharusnya didapatkan oleh manusia. Itu anugerah. Warga kota Niniwe dan bahkan kita sekalian tidak pantas, tidak layak mendapatkan anugerah pengampunan dari Tuhan. Namun Allah beranugerah sehingga yang tidak pantas itu jadi pantas di hadapan Tuhan. Itu anugerah. Grace dengan mercy atau belas kasihan. Hal yang seharusnya Allah berikan tapi tidak diberikan. Allah seharusnya menghukum umat manusia. Menghukum saya dan jemaat sekalian. Tapi itu tidak diberikan oleh Allah. Itu belas kasihan. Ya kita sekaligus mendapatkan grace dan juga kita dapat juga mercy dari Tuhan. Dan bersyukurlah untuk itu. Dan itu juga terjadi pada semua orang yang mau mengetuk pintu rahmat Allah. Bahwa rahmat Allah itu terbuka bagi semua orang yang mau datang kepada Dia dan memohon pengampunan atas dosa-dosa yang dilakukannya. Allah niscaya akan membuka pintu rahmat itu bagi umat manusia yang mau datang kepada Tuhan. Hanya persoalannya, tidak semua orang mau datang kepada sang rahmat itu. Boro-boro datang.
Seolah-olah mereka tidak membutuhkan rahmat itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang kita bisa pelajari dari kisah Yunus itu? Yang pertama, bagi seorang pelayan Tuhan, tidak semuanya pelayan Tuhan itu selalu berhasil, selalu sukses dalam melakukan pelayanan yang dilakukan masing-masing. Kita tidak selalu berhasil dan dapat mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Ya, artinya kita sering gagal. Sebagai ayah, sering gagal saya itu bukan ayah yang baik ya. Saya sering gagal mengasihi anak, mengasihi istri, mengasihi keluarga. Saya sering gagal. Sebagai gembala, sering gagal mengasihi jemaat Tuhan dan menyenangkan Tuhan, sering kali gagal. Sebagai warga masyarakat, sering kali gagal juga mengikuti dan mentaati hukum-hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Contohnya kalau pas lampu banjo kuning, cepet-cepet, yes, lampu merah pun wis sasak saja. Dan Yunus pun gagal. Nabi yang besar itu, dia pun gagal. Namun Allah tidak memandang kegagalan itu sebagai sampah yang kemudian harus dibuang dan disingkirkan dan enggak dipakai lagi. Itulah anugerah. Siapakah kita yang dipakai Tuhan? Dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan di gereja Tuhan. Kita orang berdosa, orang jahat. Apakah kita lebih baik dari umat di kota Niniwe? Kita mungkin enggak lebih baik dari warga kota Niniwe. Mungkin kita lebih jahat dari warga kota Niniwe. Namun Allah tidak memandang kejahatan kita untuk diperhitungkan sehingga Allah tidak memanggil dan memakai kita. Allah terus beranugerah, terus memanggil umatnya untuk berbagian di dalam pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan, dimanapun kita berada, termasuk dalam pekerjaan, keluarga, masyarakat, gereja, dan dimanapun kita berada. Allah tidak pernah mengendorkan seruan panggilan bagi umatnya, walaupun Allah tahu ada banyak kegagalan yang kita lakukan dan kita alami. Maka jangan takut untuk gagal. Jangan takut untuk salah di dalam melayani Tuhan. Ya mungkin bagi majelis baru, waduh saya baru ini, takut salah, takut gagal. Tuhan tidak memandang kegagalan kita. Sampai kemudian dia membuang kita sejauh kita mau tunduk pada Tuhan. Siap dan sadar kembali bahwa siapapun kita dan apapun kita, Tuhan sedang memanggil kita untuk mengerjakan pekerjaannya. Menyerukan rahmat dan membukakan pintu rahmat bagi umat manusia yang berdosa. Maka seperti Miriam tadi. Dia tidak ingin Tuhan menghancurkan ISIS ya. Sebab Tuhan sayang orang-orang anggota ISIS dan kelompok-kelompok radikal yang lain. Hanya dia menyesalkan kenapa kok harus ada kejahatan sejahat orang-orang ISIS. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ingatlah bahwa sebagai pelayan Allah, murid-murid Tuhan Yesus, kita terus diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk
mengikuti dan melayani Dia. Sekaligus jika kita pernah gagal, kita bisa menguatkan orang lain yang mungkin punya kasus yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua implikasinya dari kisah Yunus ini. Mari kita dengan sikap rendah hati untuk menyadari bahwa kita bukan orang yang sempurna. Kita bukan orang yang the best. Kita bukan orang yang terbaik. Tapi kita mau menjadi yang terbaik. Artinya kita sedang di dalam proses on becoming, menjadi yang terbaik. Ada jatuh. Ya kemudian ada tangisan. Ada sakit hati. Ada kecewa. Namun mari kita sadar dan datang kepada Tuhan. Tuhan, saya orang berdosa. Kami hanya butuh anugerah demi anugerah, kekuatan demi kekuatan, kuasa demi kuasa dari Tuhan untuk mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami di tengah-tengah keluarga, gereja Tuhan, masyarakat, berbangsa dan bernegara, pekerjaan. Saat ini begitu berat kehidupan kita. Sampai kapan ini akan berakhir pandemi ini? Akhir tahun? Awal tahun? Vaksinnya baru akan dibuat paling tidak bulan Maret 2021. Itu pun terbatas. Tuhan, berapa lama lagi Tuhan kami akan menghadapi situasi yang seperti ini? Menghempaskan keluarga. Menghempaskan anak-anak Tuhan. Menghempaskan ekonomi. Bahwa krisis ekonomi sudah terbayang di depan mata. Oh, ya. Makanya kita tidak bisa hidup tanpa kekuatan, kuasa dan anugerah yang cukup dari Tuhan setiap hari. Tuhan cukupkan anugerah itu setiap hari, day by day. Dan tiap-tiap hari Tuhan akan berikan anugerah itu bagi kita. Cukup esok hari ada pergumulannya sendiri. Dan itu juga yang terjadi ketika umat Tuhan di tengah-tengah padang diberikan mana oleh Tuhan. Maunya sih mengumpulkan banyak buat besok, buat lusa, buat 3 hari, buat seminggu. Tapi Tuhan tidak izinkan itu terjadi. Sebab kecukupan sehari, cukuplah untuk sehari. Besok ada kesusahannya sendiri. Artinya tiap-tiap hari kita dibutuhkan terus bergantung kepada anugerah Tuhan, rahmat Tuhan yang terbuka bagi orang yang mau mengetuk rahmat Tuhan. Maka mari kita sebagai umat Tuhan mengetuk umat untuk berdoa bersama-sama bagi bangsa, bagi masyarakat, bagi pemerintah, bagi keluarga. Terus kita akan doakan termasuk untuk pembangunan Wisma Muria. Ya, kemarin kita sudah komitmen ya Pak. Kita akan berdoa tiap hari untuk pembangunan Rumah Muria yang menghabiskan biaya 22 miliar yang ditanggung oleh 64 gereja dewasa. Ya, kita juga sudah mengambil bagian untuk ikut memberi makan tukang-tukang selama 3 minggu ya Pak Budi. Hanya nanti akan diatur oleh panitia. Seminggunya 8,4 juta. Jadi total kita akan memberikan sekitar 25-an juta untuk konsumsi tukang-tukang yang sedang bekerja 7 hari di Sompok lama. Doa tiap hari itu adalah cara kita mengetuk pintu rahmat Allah. Maka menyesallah umat Tuhan yang jarang berdoa atau bahkan yang tidak pernah berdoa.
Nah, bagaimana kita akan mendapatkan rahmat itu jika kita tidak pernah mengetuk pintu rahmat Allah? Yunus mengetuk pintu rahmat Allah bagi warga Niniwe. Dan akhirnya Allah bukakan pintu rahmat, pengampunan dan keselamatan ketika mereka juga datang dan memohon pengampunan dari Tuhan. Siap ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Kita tiap-tiap hari berdoa. Ada jam doa pagi jam 5 sampai jam 6. Ataupun jika Anda bisa hadir, bisa berdoa. Komitmen berdoa di rumah. Ya untuk banyak perkara yang harus kita doakan. Wah Pak sibuk Pak. Gak ada waktu. Justru makin sibuk harus makin banyak berdoa. Makin sibuk. Iblis bisa memakai itu untuk alasan kita untuk waduh tidak bisa berdoa, waduh tidak bisa baca firman Tuhan, waduh macam-macam alasannya apa? Kesibukan. Macam yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama mengetuk pintu rahmat Allah. Dan niscaya Allah akan bukakan bagi setiap umatnya yang datang mengetuk pintu rahmat Allah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk anugerah dan juga belas kasihan-Mu kepada kami. Tuhan pakai kami, Tuhan panggil kami untuk melayani keluarga, melayani gereja, melayani pekerjaan dan masyarakat, dan juga melayani Tuhan. Tuhan kami tahu Engkau sayang pada bangsa ini, bahkan sayang kepada orang yang jahat sekalipun di hadapan Tuhan. Maka Tuhan beri kami semangat yang berkobar-kobar untuk mengetuk pintu rahmat Allah dengan doa kami yang tak putus-putusnya kami panjatkan untuk berbagai perkara yang terjadi di dalam dunia. Kami berdoa Tuhan berkenan memberkati semua jemaat Tuhan tanpa terkecuali. Sehingga setiap hari sigap untuk menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan hidup hanya oleh karena kekuatan, kuasa, dan rahmat Allah yang tidak terbatas itu. Dan itu diberikan bagi umatnya, bagi kami yang setia memohon rahmat dan mengetuk pintu rahmat. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Rahmat itu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan masuk di dalam litani perjamuan kudus. Seperti yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Sebagaimana sudah diwartakan selama 2 minggu adalah warta jemaat, hari ini kita akan menerima sakramen perjamuan kudus yang dilandasi atas sebuah peristiwa di sebuah tempat ketika Tuhan Yesus bertemu dengan para murid-muridnya. Perjamuan kudus ini menjadi tanda bahwa kita adalah umat yang sudah diberkati oleh Tuhan, sudah mendapatkan rahmat oleh Tuhan, dan kita bersyukur sampai nanti suatu saat Tuhan Yesus akan menjamu umatnya, gerejanya dengan kemuliaan yang tiada taranya. Maka bagi jemaat Tuhan yang sudah siap dan sudah berhak untuk mendapatkan roti dan anggur perjamuan, maka mari kita merenungkan sabda Tuhan Yesus di saat Dia memecah-mecahkan roti dan menuangkan cawan yang bersabda demikian, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Terimalah dan makanlah ini sebagai peringatan akan aku. Dan juga minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku
darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai alat untuk memelihara iman, maka perjamuan kudus menunjuk pada 3 hal. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjukkan bahwa penyaliban dan juga kematian Tuhan Yesus merupakan dasar dari keselamatan umat manusia. Yang kedua, melalui makan bersama dari satu meja makan, menunjukkan bahwa kita umat percaya adalah keluarga rohani di dalam Tuhan. Yang ketiga, sambil kita mengarahkan mata iman kita kepada perjamuan sempurna yang nanti akan dilayani oleh Sang Kepala Gereja, Tuhan Yesus. Maka mari kita hening sejenak untuk mempersiapkan hati kita masuk di dalam perjamuan kudus. Darah-Mu Kristus menyucikan dosa. Tubuh-Mu yang tercabik-cabik menjadi korban pendamaian bagi kami yang berdosa. Maka saat Tuhan kami merayakan perjamuan kudus hari ini, kami mengenang dan pengorbanan Kristus Tuhan. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus menguatkan kami, meneguhkan panggilan kami, dan menyadarkan kami untuk hidup menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan untuk setiap umat-Mu yang sudah berhak mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini. Tuhan, layakkanlah kami makan roti dan minum anggur perjamuan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, roti dan anggur kami sudah nikmati sebagai tanda anugerah dan belas kasihan Allah bagi kami. Tugas kami Tuhan, membagikan berita sukacita kepada orang lain. Agar anugerah dan belas kasihan Allah sampai juga kepada orang lain. Kami mengucap syukur untuk perjamuan ini ya Tuhan, dan terus ingatkan kami akan status kami sebagai orang yang diselamatkan oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan, diangkat, dipulihkan oleh Tuhan, dan diutus untuk menyatakan rahmat bagi dunia. Kami berdoa kepada Tuhan, setiap umat Tuhan, baik yang mengikuti ibadah di gereja maupun yang beribadah di rumah, tetap di dalam perlindungan, sukacita, kekuatan, rahmat, dan penyertaan Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga untuk perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih untuk Bapak Iryo sudah menyiapkan firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan selanjutnya. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan warta dari majelis yang bertugas. Saya persilahkan untuk menyampaikan warta minggu hari ini. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih pertama-tama kami ucapkan kepada Pak Heru yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah ini boleh menguatkan kita hidup oleh karena rahmat-Nya. Saya akan bacakan untuk warta GKP Tanjung Karang. Kegiatan selama sepekan akan diadakan pada hari Selasa tanggal 15 September setengah 7 akan diadakan doa serentak. Biarlah kita sebagai warga Jemaat GKP Tanjung Karang tetap mengadakan doa serentak ini karena doa adalah kekuatan kita. Pada hari Kamis akan diadakan mesbah keluarga. Kiranya setiap jemaat bisa mengikuti kegiatan tersebut. Persekutuan Yosua Youth pada hari Sabtu 19 September 2020 pukul 6:30 bertempat di gereja dengan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Heru Himawan. Pelayanan ibadah raya tanggal 20 September 2020 pengkhotbah akan dilayani oleh Bapak Indra Jaya dan petugas-petugasnya Bapak Ibu bisa lihat di warta. Laporan kas pembangunan per 11 September 2020 total penerimaan 3.994 juta. Total pengeluaran 3.988 juta. Saldo di bank 5.490.000. Total pinjaman per tanggal 11 September 1.450 juta. Laporan ibadah raya tanggal 6 September, jemaat yang hadir 122 jemaat. Total persembahan 8.148.000. Kita tetap doakan untuk pokok-pokok doa pembangunan kantor sinode GKMI di Sompok Lama. Kemudian kita juga doakan untuk perayaan GKMI 100 dan lembaga PIPKA maupun lembaga MDS. Kita tetap dukung bangsa dan negara kita menghadapi situasi saat ini. Biarlah hikmat kebijaksanaan dari Tuhan
menolong bangsa ini. Sekian warta jemaat pada pagi ini, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita tutup ibadah pada pagi hari ini, mari kita mau naikkan satu pujian, Pelangi Kasih-Nya. Sebab Tuhan tidak akan pernah memberi ular beracun kepada setiap kita yang mengetuk dan meminta roti. Sebab semuanya yang Tuhan beri akan menjadi indah bagai pelangi. Sebagai jemaat Mennonite, mari kita bersama-sama menyatakan komitmen kemuritan yang demikian. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai jemaat yang kudus dan am, mari kita menyatakan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, rasakan tangan Tuhan sedang merenda hari esok kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus, dan sukacita dan damai sejahtera dari Roh Kudus akan menyertai hidup setiap umat Tuhan, khususnya di GKMI Tanjung Karang, untuk bergerak dan berdampak bagi dunia sampai Kristus datang yang kedua kalinya. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Ya, ibadah selesai. Jemaat bersaat teduh. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.